Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini dalam renungan malam kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Namun sebelum kita membacanya, mari kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan, kami telah siap untuk mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami, kuasai kami, supaya kami dapat dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan dibacakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali, ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada malam ini, tema perenungan kita yaitu Allah memagari. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, berbicara mengenai memagari atau biasanya itu dipergunakan untuk membuat suatu sistem keamanan. Misalnya saja ketika Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki suatu bangunan rumah, pasti yang pertama akan kita pikirkan juga setelah bangunannya terselesaikan adalah memagari rumah dengan tujuan untuk mendapatkan kenyamanan dan juga keamanan. Sebab dengan pagar yang memiliki fungsi untuk melindungi berbagai barang-barang kita seperti kendaraan, bahkan akses untuk masuk ke dalam rumah, supaya tidak ada satu hal apapun yang dapat masuk ke dalamnya secara leluasa. Mungkin saja takut akan adanya pencuri atau binatang-binatang liar yang akan masuk sembarangan. Nah, ini tentunya bertujuan supaya kita semua merasa nyaman dengan bangunan kita. Nah, hal lainnya pun mengenai keamanan, misalnya saja ketika di suatu perusahaan ataupun di suatu bank, pasti memiliki suatu sistem keamanannya masing-masing. Pasti sistemnya juga sangatlah ketat dan tidak mudah untuk diterobos karena di dalamnya ada berbagai hal-hal yang penting untuk harus dijaga dengan baik. Nah, malam hari ini pun kita diperlihatkan bahwa Tuhan akan memagari kita. Memagari kita, bagaimana caranya Tuhan memagari kita? Sebab Tuhan berkata bahwa Ia akan memagari kita, tandanya adalah Ia akan menuntun, menyelamatkan, menyokong, dan juga menolong kita, menjauhkan kita daripada mara bahaya. Nah, kata memagari di sini sendiri dari bahasa Ibrani yaitu menggunakan kata ganan, yang artinya adalah mempertahankan, menudungi, atau menjaga. Jadi artinya sama dengan bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Malam hari ini bacaan kita yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 32 sampai 37 adalah lanjutan daripada kisah di renungan yang sebelumnya.
mengenai bagaimana doa Raja Hizkia yang dijawab oleh Tuhan. Pada ayat yang sebelumnya kita diperlihatkan bahwa Raja Hizkia yang datang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta bantuan daripada Tuhan. Sebab ia sedang mengalami kegundahan di dalam hatinya. Ia mengalami ketakutan. Mengapa ia takut? Karena ada ancaman dari Raja Asyur, yaitu Sanherib, yang akan mengepung kota Yerusalem, mengepung kota Yehuda, dan akan menghancurkannya. Dengan kesombongan Raja Sanherib, ia menganggap dengan kekuasaan yang dia punya, kekuasaan yang dia punyai, ia dapat menghancurkan kota-kota yang ada di dekatnya, dan memiliki segala apa yang dimiliki kota-kota tersebut. Tetapi Tuhan berkata lain, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Raja Hizkia berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dengan ketulusan hatinya, dengan kesungguhan hatinya, ketika mendapatkan masalah, ia tidak datang kepada hal-hal lain. Ia datang kepada Tuhan, sebab ia tahu bahwa Tuhan yang memiliki jalan keluar satu-satunya yang akan membantu mereka. Untuk itu, Tuhan menjawab doa Raja Hizkia. Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk membunuh semua para penjaga-penjaga, sehingga tidak ada satupun yang dapat masuk ke dalam kota tersebut. Memang mungkin bacaan kita pada malam hari ini sedikit mengerikan, sebab kita melihat bahwa Tuhan menyuruh para malaikatnya untuk membunuh semua penjaga-penjaga ataupun setiap pasukan-pasukan dari Raja Asyur. Tetapi mari kita lihat di hal yang baiknya, bahwa Tuhan benar-benar menepati janjinya. Ia mau supaya setiap hal yang ada di kerajaan Yerusalem, kerajaan Yehuda dapat terselamatkan. Dan tidak ada satupun anak panah ataupun pedang yang dapat menembus pagar-pagar yang telah dibuat oleh Allah. Itu sebabnya tema kita berbicara mengenai Allah memagari. Kalau mengenai konteks dahulu, pada Raja Hizkia, Allah memagari mereka dengan kekuatan Allah, melindungi kota tersebut dengan menggunakan malaikat-malaikat Tuhan, menjaga kota ini, sehingga kota ini menjadi aman dan juga tidak kembali merasa ketakutan seperti yang dialami sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan kita malam hari ini, kita mau diperlihatkan bahwa begitu besar kuasa Tuhan bagi kehidupan kita. Bukan hanya bagi kehidupan Raja Hizkia ataupun kehidupan rakyat pada saat itu, tetapi di kehidupan kita yang sekarang ini. Kalau seperti yang saya katakan di awal tadi, jika rumah memiliki pagar untuk melindungi dari berbagai hal yang dapat membahayakan, ataupun ketika perusahaan ataupun bank memiliki sistem keamanan yang sangat ketat untuk menjaga barang berharganya, maka Tuhan pun mau mengatakan kepada kita bahwa saya dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara adalah hal yang paling berharga yang dimiliki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin menjaga kita. Tuhan memagari kita supaya kita tidak terkena berbagai hal yang dapat membahayakan kehidupan kita. Untuk itu, kita diajak Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Berlakulah seperti Raja Hizkia yang datang kepada Tuhan di saat dalam keadaan apapun dan percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong, sebab memang itulah yang terjadi. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita semuanya dari berbagai hal apapun, hal kecil bahkan hal yang besar, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Kita hanya dapat melakukan yang terbaik dengan usaha-usaha kita, lalu kita mendoakan setiap usaha kita. Setelah kita melakukan itu, yakin dan percayalah bahwa waktu Tuhan akan tepat pada waktunya untuk menolong kita. Mungkin ketika kita menghadapi permasalahan saat ini, menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan, dan kita telah berdoa, bahkan berusaha, tetapi belum menemukan jalan keluar. Tetaplah bersabar, percaya bahwa janji Tuhan akan indah pada waktunya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keheningan pada malam hari ini, kita diantar untuk dapat menghayati firman Tuhan. Hati kita menjadi tenang karena kita mengimani bahwa Tuhan pun akan hadir di dalam kehidupan kita, bahkan di istirahat kita di malam hari ini. Dalam setiap situasi kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dan juga kita percaya bahwa perlindungannya selalu nyata di tengah-tengah situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi pada saat ini yang akan mengurung kita, membuat kita berjauhan dengan sesama kita, ataupun membuat kita merasakan berbagai hal yang menjadi dampak-dampak negatif. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan, Ia memagari kehidupan anak-anaknya
dengan kuasa dan juga dengan kasih-Nya. Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin memberikan sistem keamanan yang sangat luar biasa bagi kita, supaya kita dapat terjaga dengan baik. Sebab Tuhan tidak mengingini kita selaku anak-anaknya mendapatkan mara bahaya. Untuk itu percayalah dan juga tetaplah bertekun di dalam doa kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah penolong kami bersyukur atas setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, atas setiap berkat-Mu, atas setiap kuasa kasih-Mu yang begitu nyata. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami di hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya adalah berkat pertolongan-Mu saja. Untuk itu kami datang kepada Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan yang dapat menjadi teladan bagi kami, supaya kami dalam kehidupan kami selanjutnya dapat melakukan apa yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan, kepada Bapa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pun akan bekerja untuk kami, melindungi kami, memagari kehidupan kami, sebab kami adalah berharga di mata Tuhan. Untuk itu berkati kami ketika kami akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan tolong jaga kami, supaya besok pagi dengan kasih Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, kami boleh kembali dibangunkan untuk melakukan aktivitas dan setiap perencanaan kami yang kami yakini dan kami percayai Tuhan pun akan turut campur tangan di dalamnya. Untuk itu sertai kehidupan kami, baik itu kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, dan setiap aktivitas dan kerja usaha kami. Tuhan tolong bantu kami. Begitupun kami yang masih merindukan pekerjaan, Tuhan tolong jaga kami, supaya setiap usaha dan doa yang kami lakukan, semuanya dapat membuahkan apa yang baik pada waktu yang tepat yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Ini doa kami, ini syukur kami, ini syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin.